kejadian lu sama nyokap lu itu kejadiannya apa sih yang terjadi? Nyokap gue lagi tidur, tapi tiba-tiba aja dia nangis, ngamuk, kayak setengah sadar. Malamnya gue mimpi ketemu kakek-kakek itu. Ternyata 1 hari kemudian cowok gue cerita, dia cerita mimpi ketemu kakek-kakek. Cuman kita posisi matung, udah posisi pura-pura mati, udah diem aja gitu. Dia di situ, gue di sini, udah diem aja. Dan itu nggak kelihatan. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Tepuk tangannya seneng banget. Teman-teman, terima kasih kalau udah mampir ke channel ini dan nonton video ini dari awal sampai akhir, nanti tidak di skip. Karena saat ini kita masuk ke segmen cerita horor kamu. Kamu itulah yang nonton. Dan karena sekarang penonton kita sudah hadir, jadi cerita horor ini datang dari teman kita, subscriber kita, namanya Idar. Jadi Hai Ida. Idar aduh anjir, ini penuh kepura-puraan nih kalau kayak gitu. Ya enggak, sebenarnya kita udah ngobrol panjang tadi sebelum kita mulai syuting. Idar cerita tentang siapa Idar, dan kita udah sering udah secara online kita sering ngobrol ya, Dar. Betul. Ya, Mar sendiri udah sering ngobrol sama Idar kan? Siapa ya? Siapa kamu ya? Anda siapa? Saya baru pertama kali. Saya juga nggak kenal loh. Oke, jadi Idar ini udah lama banget sebenarnya pengen cerita ke indie.go.traveler tentang pengalaman dia, tapi ada satu pengalaman dia yang baru-baru update ya, Yoi. baru-baru Hangat-hangat. kejadian gitu, dan dia sharing ke Tai ayam. ke gua, sharing ke indie.go.traveler, dan gua denger. Yang lucunya lagi, pada saat gua denger, gua langsung oke, ini cerita bagus untuk kita angkat. Karena kok gua juga kebayang ceritanya gitu ya. Oke, jadi Idar tolong ceritain dulu dong ya, apa yang lu ceritain ke indie.go.traveler kemarin. 1 hari sebelum puasa tahun ini tuh ada kejadian deh ya sama nyokap gue. Terus singkat cerita, malamnya gue mimpi, tapi mimpinya gue nggak ceritain ke siapa-siapa, gue keep aja sendiri. Oke, tunggu dulu. Idar cerita dari kejadian apa yang terjadi sama nyokapnya pada malam itu, terus langsung mimpi, terus berikutnya kejadian-kejadian sama sekeliling Idar itu seperti apa? Nyokap gue lagi tidur, tapi tiba-tiba aja dia nangis, ngamuk, kayak setengah sadar. Terus pas gue samperin, itu pertama kalinya gue merinding semerinding yang separah itu sih. Sebenarnya gue udah sering lah ya sama hal-hal begitu, tapi nggak pernah semerinding ini. Ini merindingnya gila banget sampai kepala coy, merindingnya bener-bener. Dan gue nggak sendiri, gue sama cowok gue masuk ke kamar juga itu sama, merindingnya parah juga, merindingnya gila juga. Terus udah selesai tuh nyokap gue, kakak gue telepon, kakak gue dateng ngaji gitu lah ya, baca doa. Udah selesai, udah tuh gue tidur kan. Ternyata pas tidur itu gue mimpi ketemu satu sosok kakek-kakek. Ini yang pengen gue confirm sekarang nih ya. Sebelum lanjut ke mimpi lo, di kejadian lo sama nyokap lo itu kejadiannya apa sih yang terjadi? Nyokap lo nggak kenapa? Terus sampai lo merinding gitu, lo kenapa nyokap lo? Gue sih cuma denger nyokap gue nangis aja kan dari luar, teriak-teriak gitu. Terus gue jalan nih mau masuk ke kamar, nah pas nyampe lorong itu gue merindingnya gila banget kan. Tapi tetap gue paksa masuk nih, biarpun pas masuk rasanya kayak ada yang ketabrak gitu nggak sih, kayak ada lapisannya, tapi gue nggak tahu kan, gue nggak bisa lihat. Terus gue masuk, nyokap gue posisinya gini nih, dia megangin tangan, katanya sih entah diapain, gue nggak ngerti ya, entah diinjek, entah ketiban, entah apa. Terus ya udah tuh gue panik, gue panggil cowok gue kan, yang coba sini masuk deh, tolong teleponin kakak gue bilang kan. Karena gue nggak bisa sama sekali gitu-gitu, gue nggak tahu. Akhirnya pas dia mau masuk, mukanya dia pas masuk pucet juga, ternyata dia merindingnya parah juga. Terus kakak gue datang, udah tuh selesai, udah nggak kenapa-napa juga, nyokap gue udah bangun normal biasa. Ya udah siap-siap tidur.
Di situ ada dialog apa? Nyokap lu ngomong apa gitu? Oh, nyokap gue biasa sih, dia kayak minta-minta tolong tapi manggilnya tuh ke yang gue nggak kenal, kayak misalnya kakek bongkok lah atau ibu apa gitu kan dia manggil. Oh, nyokap lu pada saat lu datang ke kamar itu, Hah? nyokap lu manggil kakek bongkok itu atau manggil Jadi sebenarnya nyokap gue tuh teriak-teriak nggak minta tolong sama gue karena dia juga tahu gue nggak bisa nolongin kan. Oke. Dia tuh lebih ke yang gue tahu ya, nyokap gue tuh dari zaman dulu sering banget manggilnya kalau ada masalah tuh Ibu Kunti. Hah? Ibu Serius, Ibu Kunti, Ibu Harumsari, Oke. sama si kakek bongkok itu sebenarnya ada beberapa tapi gue nggak inget namanya. Oke. Dan Cuman- itu lu nggak tahu siapa yang dipanggil itu nggak tahu siapa. Oke. Serius nggak tahu, gue nggak tahu itu gimana siapa, gue nggak tahu. Cuman yang gue tahu nih mereka nih salah satu yang ada di bukan salah satu, mereka tuh sama-sama penunggu yang ada di keris zaman dulunya nyokap gua dulu sempat punya keris keturunan gitu Oke. dari keluarga atas kan. Sekarang kerisnya udah nggak ada, udah pindah tangan. Tapi makanya gue aneh sih, udah pindah tangan tapi nyokap gue masih bisa manggil. Oke. Kalau butuh minta tolong apa kepepet, dia masih bisa manggil. Dan pas manggil itu posisinya dia manggil, gue masuk kan kamar. Nah itu merindingnya gila banget. Seumur-umur gue nggak pernah semerinding itu sih. Biarpun sebenarnya hal-hal hal-hal klinik lah ya, hal-hal kayak gitu tuh udah be aja di rumah gue. Cuman gue emang nggak pernah mau ikut campur, nggak pernah kayak tahu di sini ada apa. Ya udah gue cuek aja. Lulu gue kan. Terus udah malamnya gue mimpi ketemu kakek-kakek itu. Gue mikirnya positif, mungkin gue kayak kepikiran karena parno dong nyokap gue kayak gitu kan. Gue mikirnya oh ini bunga mimpi aja nih karena pikiran gue ke situ. Udah gue diem aja. Ternyata 1 hari kemudian cowok gue cerita, dia cerita mimpi ketemu kakek-kakek terus dikasih gigi, tapi kita sama sekali nggak confirm ciri-cirinya kayak apa. Udah stop di situ bahasannya. Nggak cerita ciri-cirinya. Gue baru confirm ciri-cirinya tuh sama lu kemarin. Oke, sebelum lanjut ke sama gua. Ini di sini juga sebenarnya di belakang kamera ada cowoknya Idar ya. Rick, konfirmasi sedikit. Itu giginya lo dikasih gigi, dibilang. Iya, betul. Dikasih giginya itu beneran ada atau cuma pas mimpi doang? Ada, itu di dalam mulut gue itu ada. Oke. Ya. Iya, di dalam mulut gue itu ada. Cuman waktu gue bangun, gue ambil giginya, cuman gue cek gigi gue nggak ada yang copot. Oke, jadi kejadiannya ini juga tadi si Erik sebenarnya cowoknya Idar juga sebenarnya cerita kalau setelah mimpi itu dia ngunyah ada gigi di mulutnya, ditaro diambil sama dia beneran gigi asli. Asli, sama dia sempat dicium katanya beberapa kali dan giginya wangi. Wangi gigi. Wangi apa? Wangi gitu. Wangi kembang apa wangi parfum apa wangi apa? Natural sih wanginya. Kalau gigi copot kan gigong kali ya. agak-agak bau tuh. Kalau ini mah natural. Ya, Wangi aja gitu. Oke. Nah, maksud gua ini cerita sebenarnya gue udah dapet ada 2 kali gue denger cerita yang kayak gini gitu. Yang pertama kalau di minggu lalu gue cerita tentang orang yang pernah dimimpiin sosok putih terus dia ngunyah buah anggur dan bijinya beneran ada di mulutnya gitu. Nah sekarang case-nya si Erik giginya gitu, giginya ada beneran. Dan pertanyaan gue ke Idar dan Erik adalah giginya sekarang di mana? Gue nggak tahu tuh giginya di mana, dia yang ini kan di rumahnya. Ada nggak? Enggak, cuman nggak ketemu. Hilang enggak, cuma nggak ketemu mas. PR nggak lu kan? Dia lupa naruhnya atau dia inget naruhnya, habis itu dia cek lagi nggak ada. Dia ngecek lagi dan udah nggak ada sekarang. Ya karena pada saat Idar kirim ceritanya ke voice note ke Individual Traveler, gue langsung tanya ke Idar, tolong giginya ada apa enggak? Gitu, tolong cari kalau ada giginya pada saat Idar kesini suruh bawa, tapi ternyata nggak ketemu. Nggak ketemu giginya. Oke. Nah, lanjut abis itu yang bikin gua kepo banget, ini siapa gitu, kenapa, siapa tahu ada pesan apa kan yang kita nggak ngerti, karena kan di mimpi itu gua ngobrol nih pakai bahasa Sunda, tapi yang sebenarnya gua nggak ngerti bahasa Sunda, tapi di mimpi itu gua ngobrol luwes banget, kayak seakan-akan gua asli orang Sunda yang jago banget deh ngomong Sunda. Dan lu lupa dialognya apa aja? Nggak ngerti sama sekali. Oke. Dan yang uniknya dulu pada saat
pada saat Idar kirim voice note ke gua dengerin voice note-nya, ceritanya Idar, gua langsung telepon Idar. Gue langsung konfirmasi kayak ciri-ciri fisiknya baru kita ngomong apa ya, gimana Dar? Betul, baru konfirmasi dan itu kayaknya pertama kali gue bilang iya bener dia duduknya sila, bener rambutnya putih. Tapi kan lu bilang lihat dia nggak pakai baju ya. Kalau gue itu gue nggak ke situ sih. Gue kayak fokus lihat Mukanya doang. tapi nggak ada mukanya juga sih, nggak kelihatan, kayak cuman Cahaya. cuman gitu aja. Jadi gue langsung telepon ke Idar bahwa Dar, pada saat gue denger cerita lo, gue kebayang si kakek-kakek itu duduk bersila, nggak pakai baju, cuma pakai kasut putih, rambutnya dicepol, gondrong gitu, cepol tapi ada gondrongnya gitu. Dan pada saat sebelum syuting, gue tanya ke Erik juga bilang gitu ya, rambutnya dicepol ya. Jadi ada beberapa gambaran yang sama nih pada saat cerita dari Idar itu tentang deskripsi si kakek itu. Yes, betul. Dan yang sekarang mau dikonfirmasi adalah si kakek itu Itu siapa, yang Mar? PR. Tidur gue pamit ya. Udah banget nih. Aduh, kenapa lu pamit, Bas? Gini, jadi kalau gimana ya ngejelasinnya? Gue harus tahu dulu dari awal kalau misalkan ngebahas tentang keluarga, tentang silsilah dan segala macam, itu banyak sekali batasan-batasannya. Dan gue nggak bisa ngomong secara, walaupun gue tahu gue nggak bisa ngomong secara jelas, secara gamblang. Gue harus membatasi apa yang harus keluar dari mulut gue. Dan banyak juga pastinya rahasia-rahasia dari susunan keluarga dan segala macam yang memang ditutupi. Itu yang sengaja sudah dilupakan aja. Gitu. Itu pasti itu sering banget terjadi dan itu sulit untuk gue bisa jelaskan gitu. Karena itu tanggung jawab, kalau misalkan gue bilang itu akan jadi tanggung jawab gue. Nah, kalau dari nyokap dulu ya, kalau yang gue lihat kejadian itu nyokap itu lagi diganggu. Tapi ini gue nggak bisa bilang bahwa ini diganggu karena ganggu kayak santet atau apa, tapi memang dia diganggu sama makhluk. Kita nggak fokus ke masalahnya, tapi memang dia diganggu sama beberapa makhluk saat itu. Nah, yang dia panggil itu adalah yang seperti kita udah bahas tadi, apa ya, kayak penjaga-penjaganya dari garis keluarganya, gitu, garis keturunan keluarganya. Nah, kalau untuk garis keturunan keluarganya dan sejarahnya, gue tidak bisa ceritakan secara jelas. Tapi kalau misalkan mau tanya boleh, gue akan jawab yang bisa gue kasih tahu. Lalu ke yang kakek. Yang kakek itu adalah salah satu yang menjaga. Oh, sorry. Si kakek pada saat dia mimpiin lu, dia ngomong apa, Rik? Nitipkan gigi itu ke gue. Dia bilang gitu? Iya. Dialognya seperti apa, Rik? Cu, ini kakek titip gigi ini ke kamu, tolong dijaga. Kayak gitu. Waduh. Iya, tapi sekarang nggak ketemu, bukan hilang, nggak ketemu aja. Baik. Terus. Gimana itu gini, kalau yang kakek-kakek itu beliau bilang kalau memang dia penjaganya dari keturunan keluarganya. Memang walaupun rumah dia sudah tidak dirawat dengan kalian, tapi tetap aja kalau memang udah ditugaskan untuk menjaga, mau dikasih ke siapapun, mau ditaruh dimanapun, mau taruh di tukang loak sekalipun, tetap aja dia pasti akan menjaga yang memang harus dia jaga gitu. Jadi ketika memang lagi ada keadaan darurat dan memang dipanggil, ketika memang dia melihat bahwa oh ini memang perlu ditolong, itu dia pasti akan datang. Kenapa masuknya ke mimpi Idar dan mimpinya Erik? Karena mereka orang yang cukup sensitif. Tapi mereka nggak tahu nih latar belakangnya keluarga seperti apa, lika-likunya seperti apa, segala macam. Jadi mereka harusnya bisa berpikir lebih netral. Tanpa terdoktrin dengan masalah-masalah atau hal yang buruk maupun yang baik, mereka nggak akan berpihak kemana-mana. Jadi mereka lebih bisa netral dan mengambil apa yang memang pesan yang harus disampaikan aja, gitu. Jadi tugas si kakek-kakek ini ketika memang datang ke mimpinya mereka,
hanya untuk memberitahu bahwa lo lagi menghadapi satu masalah, masalahnya akan seperti ini gue kasih tahu caranya, gue akan bantu untuk bikin batasan perlindungan. Itu nyambung sama mimpinya Erik yang dikasih gigi. Itu perwujudan dari gue akan juga ngejagain lo, tapi lo harus jaga ini salah satu, karena bukan garis keturunan kan. Ini salah satu media yang bisa bikin gue secepat mungkin untuk sampai ke lo. Sengaja gue bisa dengar, bantu beliau untuk bisa dengar secepat apa untuk bisa respon dari apa yang Erik bilang. Gigi itu adalah simbol dari si kakek itu untuk itu media buat kakek itu lebih cepat, ketika ada apa-apa lebih cepat nolongin Erik. Bukan hanya nolongin Erik, jadi itu kayak satu benteng gitu. Dia bikin satu benteng di antara di keluarganya Idar beserta Erik. Dia bikin benteng perlindungan supaya masalah itu akan tetap dihadapin, tapi tidak akan langsung yang kayak bentrok terus dar gitu, pecah. Tapi gue akan ngelindungin lo dulu. Gue udah kasih tahu caranya, lo selesai dengan cara itu. Sebisa mungkin ikutin supaya bisa selesai dengan baik-baik. Ya ke Idar, balik ke Idar dulu nih. Idar sebenarnya lagi tahu nggak? Emang lagi ada masalah apa gimana? Nggak tahu. Nggak tahu. Gue nggak tahu. Makanya kalau masalah itu tuh, ini gue nggak bisa bilang sih ya masalahnya nih apa. Tapi masalah itu bisa karena sekarang atau bisa karena masa lampau. Jadi belum tentu masalah itu terjadinya 1 tahun yang lalu berapa bulan yang lalu, itu belum tentu. Gitu. Itu bisa masalahnya bisa terjadi di beberapa waktu lampau, tapi baru berefeknya sekarang. Kayak ngatur strategi dulu, gue ngatur strategi nanti berapa tahun kemudian baru lo kena. Itu bisa seperti itu. Nah itu. Idar sama sekali nggak tahu ada kejadian apa masa lalu pun atau sekarang pun apa gitu. Makanya gue kaget juga nih, nyokap gue udah lumayan lama soalnya nggak ngamuk-ngamuk begitu kan. Nyokap lu sendiri nggak cerita sebenarnya kenapa? Enggak, makanya malam itu juga gue samperin, dia marah karena dia bilang percuma, gue nggak bisa nolongin gitu. Emang yang dia panggil kan minta tolong bukan gue kan. Cuman gue ya karena kaget, ya gue refleks lah masuk ke kamar kan, nyokap gue nangis-nangis. Jadi emang ya nyokap gue tuh nggak pernah cerita secara gamblang gue tuh dari mana sih asalnya atau keturunannya apa sih. Cuman yang gue tahu ya gue orang Cirebon, nyokap gue, terus rumah gue masih di sekitaran keraton. Sekarang kalau dulu sebelum keratonnya dipecah itu tembok-temboknya malah kamar nenek gue itu masih di lingkungan keraton. Masih dekat sumur-sumur yang dikeramatkan gitu kan. Jadi ya otomatis gue tahu berarti mungkin asal gue dari sini. Biarpun gue nggak tahu di sana sebagai entah apa gue nggak tahu di sana sebagai keturunan siapa dan apa kan gue nggak tahu. Cuman ya udah. Kalau dari Mars, si kakek-kakek yang dimimpi Idar sama ada tukang bakso lewat. Si kakek-kakek yang dimimpi Idar sama dimimpi Erik itu apakah beneran si kakek bungkok yang dipanggil sama nyokapnya tuh? Dia konfirmasi sesuatu. Iya. Ya sebenarnya iya. Gitu. Makanya dia memberitahukan caranya, menyampaikan caranya seperti apa untuk bisa membantu gitu. Sebenarnya saat itu Idar sebenarnya dikasih tahu caranya untuk membantu pakai bahasa Sunda. Dia bisa menolong, dia bisa nolong untuk beberapa hal, tapi kan tetap aja manusia yang punya power untuk menyelesaikan masalah itu kan. Itu masalah manusia ya berarti memang harus diselesaikannya secara manusiawi, maupun itu menyangkut tentang spiritual sekalipun gitu. Jadi ada job desk-nya masing-masing lah istilahnya, dan udah dikasih tahu caranya, pasti dia tuh udah bisa ngelihat apa yang akan terjadi, cara mana yang lebih baik untuk dijalani, dan yang akan berakhirnya seperti apa. Makanya dia lebih memilih untuk kasih tahu caranya supaya
lo bisa ngontrol diri lo sendiri, lo tahu harus berbuat apa di situasi itu. Oke. Tadi kan kalau dari mimpinya Idar nih ngobrol pakai bahasa Sunda. Nah, kalau dari yang Mars dapat, kalau sebenarnya kakek itu ngasih tahu caranya. Ini problemnya Idar lupa nih dialognya apa. Masalahnya itu bahasa Sundanya dia tuh bukan Sunda yang gue ngerti. Gue sebenarnya tahu bahasa Sunda, cuman menurut gue bahasa Sunda gue tuh nggak sekolot setua itu deh. Kayak bahasa Sunda dia tuh yang mungkin halus banget atau mungkin emang Sunda yang tua banget, gue nggak ngerti. Kalau saat ini si kakek itu ada atau lo bisa koneksi ke situ, boleh nggak sih dikasih tahu ke Idar cara apaan, gimana, atau apaan? Gue nggak bisa bilang, gue nggak bisa menyampaikan pesannya itu karena terlalu sensitif dan memang tanggung jawabnya dia untuk menyampaikan caranya sendiri gitu. Itu pilihannya dia. Dan jadi kalau misalkan gue bicara, berarti itu akan secara tidak langsung itu akan jadi tanggung jawab gue. Bukan dia nggak mau nolong, tapi gue menolong dengan cara yang lain. Gue menyampaikan pesan ke dia untuk masuk lagi ke dalam mimpi dengan bahasa yang lebih bisa dimengerti sama Idar. Sekalipun dengan bahasa yang sama, tapi bantu Idar juga untuk bisa mengingat. Dari Idarnya juga harus lebih lebih mengingat dan lebih peka sih. Ketika di mimpi itu lo harus bisa milih mana yang ini yang harus gue ingat, ini yang enggak. Jadi ketika lo bangun masih ada sesuatu yang ada di otak lo gitu. Ya, jadi tadi lo sampaikan minta tolong ke kakek itu untuk datang lagi ke mimpinya Idar ya. Jadi Idar siap-siap. Entah mau Idar, entah mau Erik, pasti akan mencari frekuensi yang memang lagi sama-sama dia dan memang lebih gampang untuk menyampaikan pesan itu dan lebih bisa untuk menjalani pesan tersebut. Jadi lo berdua siap-siap ya, entah kapan. Karena kakek itu ngomong sama dia pakai bahasa Indonesia kan, dia ngerti. Ngomong sama gue pakai bahasa Sunda. Nah itu bingungnya. Tapi kan juga lo ngerti. Gue ngerti bahasa Sunda, tapi nggak di mimpi itu kan memang lu juga berbicara bahasa Sunda selayaknya dia. Iya, itu yang gue PR. Lu maksudnya dialog ngobrol gitu. Karena ini itu dia berbicara dengan lo yang lain, bukan lo yang sekarang yang ada lagi ngobrol sama gue, tapi lo yang lain yang ada di kayak di bawah alam bawah sadar lo gitu. Jadi mau pakai bahasa apapun yang secara manusiawi lo nggak ngerti, ya tetap aja mereka bisa untuk satu frekuensi bisa dengan bahasa yang sama gitu. Nah itu PR-nya untuk lo bisa kontrol. Lo harus inget part-part di mimpi itu yang penting apa aja. Karena tapi itu pasti bisa dikontrol karena mimpi kan pasti juga pengaruh dari otak kan. Frekuensi otak jadi sama-sama mereka, jadi pasti harusnya bisa mengingat dengan baik. Ya karena waktu itu kita sempat praktekin juga ya, yang korban bunuh diri yang akhirnya lu suruh masuk lagi ke mimpi gua kan, gitu. Gua juga pernah praktekin si Mars sampaikan, udah lu masuk lagi ke mimpi Bobby gitu kan. Akhirnya pada saat malamnya gua beneran, ayo masuk mimpi gua mau denger cerita lu apa gitu kan. Itu malamnya gue mimpi dan beneran gambarnya gamblang. Abis itu gue tanya lagi konfirmasi ke Mars, ya itu emang begitu. Nah maksud gue lo harus kalau emang mau tahu apa dialognya itu lo, dan si kakek itu tadi udah bilang untuk suruh datang lagi ke mimpi Idar. Oke. Terus ya yang gue tanya juga ya, kenapa akhirnya kok gue gitu kebayang juga sih. Karena energinya besar. Sama aja kayak ceritanya desa KKN. Lo cuma baca di internet yang sudah banyak perubahannya aja, lo masih bisa merasakan energinya. Ini yang memang pure ceritanya seperti itu, dideliver dengan orang yang memang mengalami, itu pasti frekuensinya akan tetap energinya akan tetap berasa. Ya gue langsung berasa banget, makanya gue harus telepon dia gitu kan. Langsung gue bilang, oke Mars nih, cerita aja, boleh kita cut ya Mars ya, iya. Oke, terus kalau dari dari Idar ada lagi yang mau ditanya dulu? Apa ya? Intinya sih berarti emang yang ada di mimpi itu bener kan? Bukan cuman kayak gue kan tadinya mikirnya itu ya udahlah bunga tidur aja gitu. Bunga tidur itu punya makna loh. Oh gitu ya? Iya, yang kayak cuma di lilit ular kah tiba-tiba gitu, itu sebenarnya ada maknanya.
Tuh. Biasanya walaupun memang nggak semua mimpi, tapi mimpi itu salah satu media yang paling sering dan paling gampang untuk mereka masuki untuk memberikan pesan atau memberikan sesuatu yang mereka mau sampaikan. Oke. Apa namanya? Jadi sebelum kita bikin video ini, teman-teman, kita udah ngobrol banyak sama Idar tentang background ya, terutama, dan apa sih kalau Mars lihat seorang Idar itu Enggak, gue nggak lihat. oh gitu. Gue udah tahu di pertanyaan kemarin, enggak, gue nggak lihat. Seorang Idar itu seperti apa sih, Mars? Apa? Seorang Idar itu dia punya sensitivitas tinggi. Kenapa dia Punya punya? sensitivitas tinggi, yang ngejagain dia laki-laki, makanya dia nggak kelihatannya ada laki-laki dan ada perempuannya, tapi yang lebih dominannya laki-laki. Jadi sifatnya lebih ke laki-lakian. Aduh. Nggak yang gemulai, lemah lembut. Betul. Itu kadang muncul, tapi sometimes saja. Sometimes. Sabar ya. Oke. Sabar ya, Rik. Sisi perempuan gue ya. Oh gitu. Tahu Iya kan? lah, kalau di atas itu mah tahu pasti. Pasti dia tahu sisi perempuan gue. Oke. Oke. Terus gue juga pernah mimpi, tapi itu udah lama banget. Waktu umur gue masih berapa ya? Belasan pokoknya. Aduh susah nih, flashbacknya Iya, jauh. nggak usah nih. flashback. Itu gue lihat kayak apa ya? Nenek-nenek, tapi dibilang nenek-nenek nggak keriput banget. Parubaya lah ya. Dia di kolong kasur, tapi gue inget itu kasur nenek gue yang di Cirebon sana ya. Gue inget banget itu kasurnya karena gue pernah tidur di kasur itu. Terus dia tuh cuma senyum doang. Terus giginya emas semua cuy. Bener-bener, kenapa berhubungan sama gigi mulu gue ya? Terus giginya emas semua, tapi dia nggak ngomong apa-apa, cuma senyum doang. Terus pas udah dari situ gue cerita kan, berapa hari kemudian gue nggak langsung cerita. Pas gue cerita sama nyokap gue, mah masa Ider lihat ini loh, begini. Nyokap gue langsung nembak, berarti lo udah mulai bandel, makanya udah harus ada yang kontrol. Aduh, makanya nih yang sekarang gue nggak cerita sama nyokap gue. Ntar gue Hai, ditembak Tante. lagi cuy. Aduh. Tante kalau mau marah juga sekarang boleh kok. Boleh, mau saya wakilin? Sampaikan aja, Mars. Boleh banget nih. Nggak apa-apa. Gatel banget di mulut gue. Gak apa, Mars. Gak apa, Mars. Harus bisa kontrol diri lah. Tahu bandel boleh, tapi jangan bodoh juga. Kalau bodoh pasti, walaupun makhluk itu nggak akan gimana ya, mereka tidak akan mempengaruhi pilihan kita sebagai manusia. Tapi mereka akan campur tangan untuk memberitahu kita kalau lo ambil putusan yang ini akan seperti ini. Apalagi kalau udah salah. Kalau kita udah ngambil salah jalan, itu peringatannya pasti kencang. Dan menurut lo mimpi yang tadi nenek itu adalah sebuah peringatan yang kencang. Itu peringatan bahwa kayak lo hati-hati ya kalau mana aneh. Gue ngikutin lo. Itu mulai ABG kan, soalnya mungkin itu di warning lo jangan aneh-aneh lo. Nah, Tapi maksud nyokap gua gue tahu namanya loh. Nyokap gue langsung nyebutin, oh ini si ibu ini ya gitu. Hati-hati, berarti lo udah mulai bandel. Waduh. Karena mereka punya job desk-nya masing-masing dan harusnya nyokap lo memang sudah tahu mereka job desk-nya apa aja. jadi kalau sebenarnya Idar sendiri kalau emang sebenarnya mau tahu lebih jelas, lo sebenarnya nanya ke nyokap lo. Ya, Itu dia, gue suka sakit hati sama sepakan nyokap gue. ya Kalau jadi ngomong tuh suka pelan-pelan curhat. Kemarin aja gue ketidung ya, gue nggak bilang loh pergi sama cowok gue, karena biarpun kita berenam, pasti kan namanya orang tua, kok perginya sama cowoknya sih, pasti kan gitu kan. Biarpun nyampe sana homestay-nya Emang bener-bener kenapa kan holiday? enggak, itu beda Praha pasti nyokap honeymoon. gue kan. Nah gue tuh di sana berenam gue berenam, geng berenam iya, makanya gue tidur sama temen gue nih bertiga, dia tidur sama temen gue juga bertiga, cewek-cewek cowok-cowok kan. Makanya gue nggak mau bilang karena gue tahu nih pasti pikiran nyokap gue arahnya kemana. Gue nggak cerita, tapi nyokap gue kok tahu ya gue pergi sama dia. Gue heran loh, padahal motornya udah diumpetin, udah ditaruhnya nggak di rumah gue. Lo mau ngelakuin mama. Motornya gue umpetin di Wiladatika coy, di Cibubur. Yang bisa nitip 2 harian kan. Gue harus 1 malam. Kata nyokapnya, lo belum ada juga gue udah bikin begitu. Gak ada otak, ngana nih kadang-kadang. Pokoknya nyokap gue emang nggak orangnya tipe yang nggak langsung negor yang A B C D gitu, nggak. Pokoknya nanti ada satu waktu dia akan nyekak gue. Iya gue tahu kok kemarin lu pergi sama Erik kan gitu, dia sukanya gitu cuy. Makanya gue tuh bingung gak mau cerita sama dia tuh, aduh. Lebih baik langsung bilang kalau sama dia. Nggak usah bohong ya. Lebih baik. Sekarang ya, dia tipe orang yang sukanya nge-skak. Yes. Lo ketika mau nanya, gak usah basa-basi, langsung skak aja.
kemarin gue ketemu sama ini siapa sih? Kemarin gue ada di Tidung, gue lagi ada di laut, gue liburan ke sana, tapi kok perasaan gue nggak enak banget nih, kenapa? Gitu. Itu pasti. Nggak perlu basa-basi yang, mah, jadi gini, minta maaf dulu sebenarnya. Ya dia nggak bisa digituin sih emang. Nggak bisa lah, akan apaan sih lo? Di sana dah, ganggu gue aja lo. Mars aja belum ketemu nyokap lu udah tahu nih sikap nyokap lu nih. Udah langsung kayak gitu yang ada. Oke. Jadi emang Betul. walaupun Mars belum ketemu nyokap lo ya, fotonya nyokap lo belum gua kasih ke Mars nih sebenarnya. Oh iya. Wow. Belum gua kasih, tapi Suwe lu. Ya, ya. gue udah ngasih. Tapi dia udah tahu sebenarnya nyokap lo kayak apa sebenarnya. Nah, itu mungkin lo bisa lebih kenal lagi nyokap lo lagi ya. Masa lebih kenal Mars daripada lu. Betul. Hai tante. Makanya gue tuh takut. Jadi yang kalau anaknya cerita. tante siapa? Udah kayak gini. Tapi gini, sebenarnya lo sadar nggak sih atau akhirnya lo tahu nggak sih kalau lo sebenarnya tuh sebegitunya dijagain gitu loh maksud Enggak, gue nggak tahu ada yang jagain atau enggak, gue nggak Karena dia pernah logis nanya. soalnya. Jadi gue tuh kalau lihat apa aja nih di jalan gitu, gue liatnya, gue mikirnya ya udah mata gue minus, mungkin itu daun pisang, mungkin itu apa gitu, gue nggak pernah ambil pusing. Jadi maksud gue sampai biasanya kan kalau kita nakal emang bodo amat gitu ya. Nah ini maksud gue kalau dia udah mulai nakal nih, yang ngejagain dia bener langsung datang gitu loh. Makanya akhirnya nyokapnya langsung kan tahu, lu boleh bandel nih lo. Kalau sampai dia datang berarti lu bandel. Berarti kan Tapi kemarin kakek datang kita nggak nakal ya, kita lagi kerok-kerok tangan doang. Oke. Bukan urusan. Ya maksud gua sampai nyokap lu tahu si itu berarti lu begini gitu kan. Lu nggak tahu gitu loh, lu kalau sebegitunya di belakang lu. Enggak, gue nggak tahu. Cuman kadang sebenarnya sih ada feeling ya, kayak misalnya mau nakal lah ya sama dia nih, sama cowok gue. Posisinya di rumah gue, misalnya mau nakal nih, gitu. entah mau apa gitu kan. Atau sama cowok yang lain juga. Aduh, itu pasti gue bakal bilang, lu jangan aneh-aneh deh. Gitu. Misalnya dia udah mulai mau belanja nih kan, Oke, tangannya oke. nakal kan. Oke. Pasti gue bilang, jangan di sini. Pasti gue selalu bilang kayak gitu. Padahal Gimana gue nggak sih mau tahu belanja itu ada tapi apa. di sini gimana sih? Enggak, maksudnya? misalnya dia tuh mulai aneh-aneh, menggerayangi gitu. Terus pasti gue omelin, yang jangan di sini. Next time kita kemana yang jauh? Di sini nggak bisa. Lincah juga tangannya, Bro. Cakep, Cuk. Bisa, Cuk. Pasti dia bukan 1 kali 2 kali kok gue gitu, dia sering kok. Apalagi kalau di rumah gue terutama kan. Aduh jangan deh. Awalnya tuh gue pacaran sambil nonton TV aja kayaknya tuh ada 10 orang gitu yang memperhatikan. Lu berani macem-macem dikit nih, aduh. Itu dia. Urusannya repot. Kalau dari yang Idar udah cerita pada saat sebelum kita bikin video ini, gue ngerasa lu lagi ini panjang urusannya, gue bilang gitu. Lu kalau macam-macam tuh panjang urusannya. Repot. Mars bisa jelasin nggak sih Mars? Ya harus bisa ngontrol aja, tahu situasi. Harus pintar. Oh, kalau dia begini berarti gue begini. Harus pinter-pinter kalau mau itu juga. Betul. Itu apa ya? Mau jajan maksudnya Oh, iya, kan, mau bener, pergi bener, keluar bener. jajan kalau lagi pandemi gini kan bahaya. Yang biasa kalau ikut liburan bilang mama ya. Mendingan langsung gitu aja. Apa? Mendingan langsung izin aja. Mendingan langsung izin. Ya. Padahal sih Bilang- kalau izin juga nggak apa-apa. Enggak, karena gini, kalau lo diem-diem ada tempat yang memang lo dilarang atau memang tidak bisa atau membahayakan untuk lo datang. Ketika lo paksa datang ke situ tanpa lo bilang sama orang, sama nyokap lo terutama, sama keluarga, lo akan ngorbanin banyak hal sebenarnya. Dari nyokap lo atau dari keluarga lo yang lain pasti akan ngorbanin banyak hal untuk lo bisa nyampe di situ dan pulang dengan selamat lagi. Ditukar ya, Pak. Jadi pusing deh. harus waduh, apaan tuh? Kucing. Oh. Jadi harus mendingan bilang aja kalau menurut gue. Kalau misalkan gue mau ke pantai nih, mau ke Tidung tanggal segini sampai segini, walaupun dia bilang nggak boleh, lo nggak boleh main ke pantai, tapi kalau misalkan kayak anak ngerengek minta permen juga ujung-ujungnya dikasih, tapi dikasih tahu kan, lo cuma bolehnya 1 ya. Nah pasti akan, oh enggak, lo nggak bisa tanggal segini karena tanggal segini lagi ada ini begini. Lo mungkin bisa pergi di tanggal lain tapi jangan ke pantai ini, bolehnya pantai yang ini. Atau ke tempat, kalau lo mau main air lo bolehnya ke sini bukan ke sini.
Kalau kemarin nyokap gue ACC pergi ke sana karena gue bilangnya, dia nanya bisa diundur nggak bisa mah, kan acaranya sama temen kantor, padahal gue udah booking kan, alasan aja nggak bisa mah, perginya kan sama ini temen gue yang di kantor bla bla bla. Oh ya udah oke, ke sana berapa hari, 2 hari 1 malam, jadi nginep di sana cuma 1 malam. Oh ya udah oke, jadi selama lo nggak macam-macam ya udah berangkat aja gitu. Cuman gue nggak bohong sih sebenarnya, gue perginya bener sama teman kantor, cuman gue nggak bilang Nambah aja 1 orang. Cuma nambah 1 personil aja, gue nggak bilang. Gitu, gue sih nggak bohong, tapi nyokap gue tahu sih. Akhirnya nyokap lo tahu. Ya, tahu sendiri, ngomong sendiri. Terus dia bilang, kan gue bilang, iya yang kok mukamu ini ya cemongan, gue bilang gitu kan, kok agak gosong. Iyalah orang habis dari pantai gitu nyokap gue ngomongnya. Tapi tadi juga Ida juga cerita pada saat di Pulau Tidung itu dia dapat apa gambaran sesuatu. Iya betul, gue lihat kayak, gue nggak bisa bilang itu pangeran raja atau apa ya, karena kan gue nggak kenalan, cuman kayak selewat gitu doang. Terus gue bilang sama temen gue, masa tadi gue lihat ini loh, tuh gue mimpi halu apa? Oh iya, lihat kayak cowok tapi modelannya bajunya kayak jadul-jadul kayak kerajaan-kerajaan gitu kan. Terus gue cerita nih ke temen gue, ada teman kantor namanya Ajeng, tadi gue lihat ini loh, gini. Hah? Lu jangan nakut-nakutin Dar, kan di depan ada makam pangeran. Mampus, udah yuk masuk homestay yuk. Udah masuk, gue takut kan. Terus berapa jam kemudian lapar, gue pergi, pas mau keluar beneran ada itu makamnya ada, tapi gue nggak lihat apa-apa. Sebelumnya lu nggak tahu kalau ada makam itu? Nggak tahu, karena ketutupan apa ya, kayak ilalang loh. Tulisannya tuh kecil, jadi gue nggak bisa lihat karena gue kejam itu aja nggak bisa lihat. Nah makanya maksud gue sebenarnya kenapa wanti-wanti ke nyebrang pulau dan lu izin ke nyokap lu, karena tadi sebelum kita bikin video ada nyokapnya bilang gini, Idar nggak boleh ke laut atau mandi di air besar gitu. Ya itulah. Nah itu ada hubungannya nggak sih, Mars? Itu balik lagi ke silsilah keluarga sih. Itu bukan tanggung jawab gue dan bukan wilayah gue untuk berbicara tentang itu. Tapi yang bisa gue bilang, kita harus tahu ada wilayah-wilayah yang memang tidak bisa kita datangi, atau ada wilayah-wilayah yang memang kita bisa datangi tapi dengan prosedur yang berbeda. Sorry. Bukan kayak yang datang ke mall langsung masuk aja, tapi ini perlu misi ya, begini ya gitu. Harus ada tata kramanya. Makanya lo harus tahu dulu background keluarga lo seperti apa. Lo harus tahu dulu yang lo punya ini seperti apa supaya lo bisa, dan lo harus tahu juga wilayah-wilayah mana yang nggak bisa lo datangin dan mana yang bisa lo datangin. Itu dia PR-nya. Ya PR-nya kan lo nggak tahu apa-apa. Set deh, ini kendor banget nih kabel. Ntar ya. Jangan sih lo. Apa maksud gue nggak tahu pas Idar cerita tentang yang di Pulau Tidung itu ketemu dengan silsilah dengan. Tapi gue nggak tahu itu bener atau gue halu ya, gue nggak ngerti, nggak tahu juga itu apaan. Karena kan gue bilang mata gue gitu kan, jadi gue kalau lihat apa tuh ya udah gue anggapnya ya udah gitu. Gue nggak nembusin sih ke situ, tapi kemungkinan besar bahwa itu tidak hanya imajinasi itu cukup tinggi. Dengan dilihat dari backgroundnya Idar seperti apa, dengan ada warning, dengan banyak ketika dia mau pergi ke tempat itu banyak yang harus dilakukan sebenarnya dengan orang yang paham, itu bukan hanya imajinasi sih. Dan maksud gue kenapa sampai nggak boleh ke laut atau mandi di air yang besar tadi, sebenarnya yang tadi Mars bilang, Idar tuh apa sih, orang yang seperti apa sih sebenarnya dia prefernya? Itu balik ke sejarah sih. Tapi gue barusan dikasih tahu, gue bisa bilang di lingkup yang kecil kayak kita tadi, tapi kalau untuk di ini nggak bisa. Gue udah inget tadi itu disampaikan, tapi pokoknya Idar tadi udah tahu ya, backgroundnya Idar tuh seperti itu gitu ya. Dan kalau ke depan Idar mau ke tempat-tempat mana gitu, apa yang harus Idar lakukan? Tahu dulu sih wilayah lu. Di Cirebon juga ada kan air besar gitu. Ada laut. Nah ya udah situ aja udah. Aduh, jauh banget mainnya.
kalaupun ke wilayah yang lain yang bukan Cirebon, apa yang harus seorang Idar lakukan menurut Mars? Harus tanya dulu sama yang paham boleh ke situ atau enggak. Intinya bilang dulu sama nyokap gua kan. Iya. Pamit dulu. Aduh. Itu dia. Padahal gua tahu nyokap gua nggak galak, tapi seneng aja gitu bohong, heran. Seneng kayak ada adrenalinnya gitu, ada tantangannya kalau pergi gitu ngumpet-ngumpet ya. tuh. Pokoknya ntar pulang gue bawain kerupuk aja kan udah. Dari Intinya mana lo? Dari laut. Seneng gitu. nyari perkara gitu ya. Bacanya bangor. Padahal nyokapnya santai-santai aja Iya, sebenarnya. gua santai. Nyokap gua paling nanya, "Oh, lu masih bisa pulang?" Gitu. Oh, Kadang nyokap gua anjir. cuma nanya, "Jago lu ya, masih bisa pulang." Gitu doang dia. Itu ngeri loh. Kalau sampai lo masih bisa pulang karena banyak yang dikorbanin, cuy. Tapi dia nggak pernah bilang apa-apa, cuman gitu dong. Kadang kan kita kepo kan, suka kenapa nggak boleh? Karena kan gue udah gede. Kalau dulu kan masih kecil mikirnya, ya mama kan biasa nakut-nakutin, jangan keluar lu ntar ada setan, jangan keluar ada ondel-ondel kan gitu. Jadi kan gue penasaran kan. Nah pas udah gede gue cobain deh tuh ada apa gitu. Dan lu bangun gitu ya? Pas di dalam perahu, gue tuh rasanya kayak udah tahu semenit lagi mau mati, tau gak? Gue berdoa aja. Padahal gue nggak lihat apa-apa cuy. Itu mah laut, ya udah laut aja, kapal aja. Temen gue ada yang udah nyemplung, ada yang lagi foto-foto pakai pelampung. Gue nggak, begitu gue liat perahu ada pelampung, langsung gue ambil, kayak udah panik gitu loh. Gue langsung berdoa aja. Padahal nyokap gue nggak ngomong apa-apa loh, nggak nakut-nakutin apa-apa nggak. rasain benar. Itu gue takut kenapa coba? Padahal kan gue bukan baru pertama kali ya. Dan saat ini nyokap Idar lagi ketawa-tawa. Mampus yang bilangin orang Nyokap lain. gue cuma nanya kayak gitu doang. Oh masih bisa pulang, bagus juga gitu. Iya, padahal mah dalam hati si anjing. Udah gue bilang jangan ke situ. Bikin capek gue ya lu. Tapi kan tetap namanya juga anak. Iya. Pasti gimana caranya harus dibawa pulang. Oke. Jadi sebenarnya Itu protection lah, iya. bentuk protection. Mana message buat Idar sebenarnya lu tinggal terbuka aja mau nyokap lu, Dar. Lu gak perlu nanya ke sini gitu loh. Saling menghargai sih sebenarnya. Nyokap lo juga harus bisa terbuka dengan apa yang memang terjadi sebetulnya, karena lo harusnya udah bisa memahami itu kan. Jadi nyokap harusnya bisa lebih ngejelasin. Karena kalau enggak ya lo akan tetap bertanya-tanya dan lo akan bikin lagi. PR-nya. Gue tuh cuma pengen tau, ya nggak boleh tuh kenapa? Iya. Emang gue? Karena nggak dikasih tau alasannya kan. Emang gue kenapa? Emang gue siapa kan? Gue ngerasanya Dan saat ini lu normal kesini aja. pun, saat ini Mars gue udah konfirmasi, gue gak bisa ngomong apa-apa gitu maksudnya. Iya, gue nggak bisa ngomong untuk masalah silsilah keluarga dan segala macam, masalah di keluarga dan keturunan gue nggak bisa bilang. Itu bukan ranahnya gue. Kalau itu gue bilang, itu jadi tanggung jawab gue berarti. Aduh repot dah. Dan tanggung jawabnya masa itu panjang, mohon maaf. Bisa sebulan lebih dah. Ya capek dah. Cerita itu doang kali. Hidup gue ngurusin itu doang ntar. Hidup Mars ngurusin lo doang, Dar. Kasian ya. Kurang itu sehari sebotol. Beli lagi Pak. Aduh. Oke. Jadi memang cukup complicated sih. Oh gitu. Tapi lebih baik ditanya. Jadi berarti yang nyokap gua ngomong itu sebenarnya nggak cuman kayak nakut-nakutin anak kecil. Jadi sebenarnya itu memang ya lu harus tahu diri gitu lah ya intinya. Oke baiklah. Oke Itu- Mak, itu peringatan. sekarang saya nurut. Ya. Dan Kalau nggak hilang. Oke, tante kita berhasil. oke. Mohon maaf tapi Nggak tahu hilangnya juga sih. sering. Gimana ya? Enggak, gue tuh anak baik jarang banget pergi jalan-jalan tuh gue jarang, tapi sekalinya gue mau perginya tuh ke tempat yang nggak boleh, heran gue. Ya hilaf kan bukan cuma pergi ya. Ya. Iya benar juga. Sorry bosku. Oke. Aduh panas. Ini nih baru kartunya Idar yang kita buka. Nanti habis ini kita buka kartu cowoknya Idar, teman-teman. Ya, pulang yuk. Ya. Oke. Jadi teman-teman, dari Idar, udah cukup kah pertanyaan tentang mimpi itu atau emang masih ada yang mengganjal nih? Apa ya? Aduh ntar gue jadi kebiasaan ya nanya-nanya. Jadi cowok gue nih pernah kabur dari rumah, ada masalah, biasalah masalah keluarga ya, nggak mungkin diceritain juga. Intinya dia dicariin, dia awalnya telepon gue nih, kayak minta tempat lah. Ya udah ada kosan itu akhirnya kan. Nah di kosan itu ternyata kelacak juga nih dia, datang dong sekeluarga nih rame-rame. Ya gue panik juga dong, karena kan gue nggak tahu nih mau gimana kan.
kita tutup pintu, akhirnya sampai jendelanya itu dicongkel. Jendelanya dibuka, ada yang masuk 1 orang, masuk cuman kayak 2-3 langkah, terus dia nyenter nih ke arah ruang tengah, kan nggak ada kamar, cuman disekat gitu kan, dia udah nyenter, dan gue ada sama dia, cuman kita posisi matung, udah posisi pura-pura mati, udah diem aja begini, dia di situ, gue di sini, udah diem aja, dan itu nggak kelihatan, entah nggak kelihatan atau entah emang dia sengaja, gue nggak ngerti deh, pokoknya dia nyenter karena kan lampu dimatiin semua, nyenter udah, terus mereka keluar, nggak ada orangnya nih di dalam, nggak ada orang. Padahal lu dalam ruangan itu. Kita lihat dia nyenter masuk ke dalam, kita lihat dia nyenter cuy. Itu gue mikirnya kita beruntung. Kita beruntung aja, mungkin dia matanya kayak gue minus. Dan nggak taunya 3 tahun setelahnya baru nyokap gue bilang gitu, nanti ada waktunya kalau lu kepepet, posisinya lu nggak salah tapi lu kepepet kayak dipojokin, intinya lu nggak salah deh, nanti akan ada yang nolongin, entah lu nggak kelihatan atau apa. Terus gue langsung 3 tahun yang lalu tuh itu. Terus gue keluar, motor dia diangkut pakai mobil pickup kan sama keluarganya. Anjing, gue pulang naik apa kan, tahu-taunya nih orang itu katanya itu baru ketahuan cerita pas dia udah balik ke rumah kan, abangnya mungkin entah siapa cerita, gue tuh nungguin di depan gerbang, jadi posisinya ini gerbang, mereka nunggu di sini, dan gue nungguin angkot di depan gerbang, nggak kelihatan, gue juga nggak lihat dia juga nggak lihat gue, nggak tahu, kita nggak ketemu aja, padahal jamnya sama. Jadi mereka tuh bener-bener nggak pulang, jadi yang pulang mobil pickupnya bawa motor, si orang ini tetap stay di situ nggak kemana-mana. Dan gue stay di situ nungguin angkot, itu gue bingung. Terus ternyata nyokap gue ngomong gitu, aduh anjir, makin abu-abu nih keluarga gue nih apa? Bisa nggak normal-normal aja, pusing. Nggak, kalau kayak gitu berarti gue juga nggak normal dong. Emang selama ini lu merasa normal? Dikit. Asik. Itu tuh kalau di daerah timur itu namanya mata putih. Aduh, apalagi tuh. Orang-orang yang memang punya kemampuan itu bisa bikin dengan sekejap, misalkan seruangan ini nih kita lagi berlima, ada Cuki Mai, ada orang masuk dari mau nyari-nyari kita gitu dari pintu sini, gue bisa aja bikin untuk kita semua nggak kelihatan. Wadaw. Itu namanya mata putih kalau di daerah timur. Berarti itu bener ada ya begitu ya? Itu ada. Itu dengan cuman kayak tak, lo diem, jangan bergerak, jangan kabur, duduk aja di tempat lo, berdiri di tempat lo sekarang, atau lo ikut arahan gue bergeraknya kemana. Jadi misalkan gue bilang lo masuk ke kamar mandi, lo geraknya ke situ. Karena daerah itu yang berarti yang gue lindungin. Kalau lo larinya belok ke kanan, nah itu udah kelihatan. Ya itu gue beneran matung sih, bener-bener ya udah diem aja pura-pura mati. Udah gue diem. Lu dapat ide matung itu dari mana? Nggak tahu, karena gue deg-degan banget cuy. namanya orang spontan kak. Takut, gue diem aja, gue diem. Gue mikirnya gini, aduh kalau dia doang sih yang di bawah nggak masalah nih, kalau gue yang di bawah kan repot juga urusannya, ngomong apa nih sama nyokap gue. Gue udah diem aja, itu jantung gue rasanya udah mau lepas, tau nggak lo. Mereka udah gedor-gedor, udah ekstrim banget kan, sampai nyongkel jendela. Si anak emas ini kalau hilang begitu banget dicariinnya kan. Sampai nyongkel jendela, sampai disenter-senterin, gue udah diem aja. Gue diem aja, beneran diem aja. Di momen itu lu tahu belum sih bahwa sebenarnya keluarga lu begitu gitu? Tahu, tapi gue tahu keluarga gue suka, bukan suka ya, tahu keluarga gue ada hal-hal begitu kan emang dari kecil. Kan nyokap gue biasa kalau mandiin keris itu, dia punya keris sampai gue SD kelas 4. Itu dia masih sering ngajakin gue ke pasar, beli bunga, beli apa buat mandiin kerisnya dia. Jadi gue tahu, cuman gue nggak ngerti itu tuh ngapain dan itu ada apanya, untuk apa gue nggak tahu. Dan saat itu lo mempergunakan itu dengan sengaja atau enggak? Enggak, gue ngerti juga enggak. Tiba-tiba aja, nggak tahu. Itu kan pasti gini, ketika memang misalkan ya, gue punya anak gue pasti nggak akan gue biarin lepas dari pandangan gue. Karena ketika orang mau ngejahatin gue, mereka nggak bisa ke gue, pasti mereka akan kejar keluarga gue. Itu udah hukum alamnya emang udah kayak gitu, udah pasti. Dan jadi nggak mungkin gue akan ngebiarin anak gue lepas dari pandangan gue. Mau lu pergi ke ujung mana juga pasti akan gue jagain. Hal kayak gitu bisa aja langsung dibilang sama lu misalkan penjaganya Idar nih bilang ke nyokapnya, langsung balik ke nyokapnya, anak lu lagi butuh bantuan nih, butuh jagain. Nyokap lu dari mau nyokap, kalau kayak gitu sistemnya bisa dia ada di tempat bareng sama lo, bisa juga dia di tempat lain juga bikin seperti itu bisa. Jadi sebenarnya
kalau Itu pasti bikin apa? iya, sistem kerjanya yang idar kenapa terjadi seperti itu sampai nggak kelihatan gitu, yang ngejagain idar laporan nih ke nyokapnya idar. Ya ketahuan dong. Iya iyalah, makanya kan gue udah dibilang dari kemarin juga, lo nggak bisa bohong sama nyokap lo. Bisa karena begitu, bisa juga gue nggak nembusin cerita itu, tapi memang gue tahu dan gue pernah melakukan itu. Sistem kerjanya tuh memang seperti itu. Jadi ketika memang gue mau melindungi orang, atau gue bahkan mau melindungi diri gue sendiri, atau suatu bangunan atau apapun, gue pasti bikin itu. Kacamata putih. Gitu. Bisa nggak? Kan ya jago loh. Ya itu nyokap lu sih jago itu. Maaf tante Aduh. anaknya udah dibilangin Mama pokoknya. kenapa nggak bilang kalau bisa kayak gitu Jadi ya kalau Idar punya masalah kan Idar bisa ngumpet di belakang mama. Gak perlu pusing-pusing jadinya. Nggak usah kabur-kabur nyari kosan kan kalau kayak gitu. Iya. Tinggal aja duduk dalam rumah. Udah duduk belakang gua. Ya aduh. Itu dia. Tinggal suruh si Erik bayar ke kosannya ke rumah aja. Oke teman-teman, itu dia cerita horor dari Idar. Jadi abis ini kita akan lanjut ke cerita horor dari Bukin Idar. Kita pulang aja sekarang. Nah, tapi teman-teman terima kasih kalian udah mampir ke channel dan ke nonton video ini. Mungkin teman-teman juga punya pengalaman yang sama dan mungkin itu juga bisa jadi pelajaran buat teman-teman yang punya pengalaman yang sama seperti Idar ya. Jadi ambil yang positifnya. Idar udah lega sekarang. Masih penasaran tapi ya sudahlah kan sudah emang lah. nggak bisa dijelaskan. Ya, jadi Bisa baik sekali. lu pulang Tanya nyokap gua. Tenggut, tanya, "Mah, gue tadi dibilangin begini. Menurut lu gimana?" Gua udah tahu Ceritain dari jawaban sekarang. nyokap gua pasti. Udah lu nggak usah mau tahu. Gitu pasti jawabannya. Nah, kalau gue nggak mau tahu, gue bisa mati di laut-laut nanti. Ya, Siapa gitu. suruh lu ke laut? Ini kayak lagi debat antara Iya. emak sama Idar. Iya, udah. Dialognya akan seperti itu ya pokoknya. Itu akan begitu. nyokap Tapi gua tadi jawab. dapat bocoran kalau mau tanya-tanya gitu lewat jam 12 malam katanya. Itu berlaku buat Intisari. Erik doang, nggak berlaku buat gua. Oke. Dia sambil suguhin intisari. Iya. Oke, jadi teman-teman sekali lagi kalau teman-teman punya cerita horor juga silakan DM ke indie.go.traveler. Nanti gue yang dengar atau Mars yang dengar, ya terserah antara kita berdua. Nanti bisa lu bisa ceritain ke sini, nanti kita telepon atau video call atau lu bisa datang seperti Idar saat ini, datang ke studio kita dan kita ngobrol-ngobrol langsung. Terus juga kalau teman-teman mau support kita indie.go.traveler, teman-teman bisa klik link di bawah, link Saweria, teman-teman bisa berdonasi di situ. Jadi channel ini bukan channel gua doang, bukan channel Mars doang, ini channel kita bersama. Jadi dengan lo berdonasi di situ, lo memajukan atau lo berkontribusi terhadap kemajuan indie.go.traveler ke depannya. Dan juga teman-teman kalau mau beli merchandise asli, beli merchandise original, silakan linknya ada di bawah juga. Dengan teman-teman membeli merchandise asli dari indie.go.traveler, teman-teman juga membantu channel ini untuk terus berkembang ya. Terima kasih teman-teman sekali lagi udah menonton video ini. Jadi jangan lupa di like, comment, dan subscribe dan juga di share ke teman-teman ya. Sampai ketemu di next video. Bye bye.